Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan salat witir dari kitab Shalatul Mu'min jilid yang pertama. Sebelumnya silakan lihat kanan kiri, kenalan kalau belum kenal. Yang muda-muda kalau pas kenalan sama ya kelihatannya dari jenggotnya agak sepuh gitu ya, kenalan bagus-bagus, siapa tahu jadi calon mertuanya. Kita lanjutkan masalah waktu sholat witir, dan sekarang adalah poin B yang pada pertemuan lalu belum kita bahas karena tidak cukup waktu. Di halaman 428 untuk kitab berbahasa Arab dan Indonesianya halaman 420. Kata penulis, al-witru qabla an-naumi mustahabbun liman dhanna annahu la yastayqidu akhiral lail. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca Indonesia. Yang lain silakan menyimak di kitabnya masing-masing. Silakan. Poin B. Mengerjakan sholat witir sebelum tidur disunnahkan bagi orang yang memperkirakan dia tidak bangun di akhir malam. Nah, boleh dikasih contoh, ditulisi. Ada yang masih ingat minggu lalu apa contohnya? Orang yang jelang tidur minum obat dan obatnya biasanya bikin ngantuk, ya, sehingga dia yakin ini akan sangat-sangat mengantuk. Begitu juga orang yang belum terbiasa untuk mengerjakan sholat malam. Maka disunahkan baginya untuk mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Masih ingat kapan mulainya sudah bisa mengerjakan sholat witir? Setelah sholat isya. Meskipun belum masuk waktu isya. Siapa yang mengerjakan sholat isya pada belum masuk waktu isya? Orang yang mengerjakan sholat jamak takdim. Dan jamak takdim belum sampai babnya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kekasih sallallahu alaihi wasallam wasiatkan 3 hal padaku yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati kelak, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat duha, dan mengerjakan witir sebelum tidur. Juga didasarkan pada hadis Abu Darda, dia bercerita, kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan 3 hal kepadaku yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku masih hidup, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan tidak tidur hingga menjelang salat witir. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, di hadis tersebut terkandung pengertian disunahkannya mendahulukan salat witir sebelum tidur. Itu berlaku bagi orang yang yakin tidak bangun sebelum subuh. Selain itu juga mencakup orang yang mengerjakan salat antara 2 tidur. Ya. Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada sebagian sahabatnya, sebagaimana yang kita baca tadi, wasiat yang diceritakan oleh Abu Darda. Di antara wasiatnya adalah Nabi mewasiati dia untuk tidak tidur terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan witir. Artinya witir dulu baru tidur. Ini diwasiatkan Nabi SAW. Dan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa fihi istihbabu taqdimil witri 'anil naumi wa dzalika fi haqqi man lam yathiq bil istiqadh. Dan di dalam wasiat ini terkandung pengertian bahwa disunnahkan untuk mendahulukan sholat witir
sebelum tidur bagi orang-orang yang ada keyakinan dia tidak bisa bangun di tengah malam. Lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa masalah ini tergantung pada keadaan masing-masing individu dan juga kemampuan mereka adalah apa yang ditegaskan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar, "Kapan engkau mengerjakan sholat witir?" Dia menjawab, "Di permulaan malam setelah sholat Isya." "Sedangkan engkau hai Umar?" tanya Rasulullah. Umar pun menjawab, "Pada akhir malam." Maka Nabi SAW bersabda, "Amma anta ya Abu Bakar fa'akhadta bil wuthqa wa amma anta ya Umar fa'akhadta bil quwwah." Adapun engkau hai Abu Bakar telah berpegang pada keyakinan, sedangkan engkau hai Umar berdasarkan pada kekuatan. Hadis Abu Qatadah bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar, kapan kamu mengerjakan sholat witir?" Abu Bakar menjawab, "Aku mengerjakan sholat witir pada permulaan malam." Sedangkan kepada Umar beliau bertanya, "Kapan kamu mengerjakan sholat witir?" Umar menjawab, "Pada akhir malam." Kepada Abu Bakar beliau bersabda, "Yang ini telah berdasar pada keyakinan." Kepada Umar beliau bersabda, "Sedangkan yang ini telah berdasar pada kekuatan." Ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar kapan masing-masing dari mereka sholat witir. Yang satu mengatakan dia witir sebelum tidur, sedangkan yang satu lagi mengatakan di akhir malam, yakni sesudah tidur. Maka Nabi SAW mengatakan, "Amma anta ya Abu Bakar fa'akhadta bil wuthqa." Kalau Abu Bakar ini witir dulu baru tidur karena itulah yang dia yakini, atau keyakinannya tidak bisa bangun malam sehingga dia berpegang kepada keyakinan. Wa amma anta ya Umar fa'akhadta bil quwwah. Sedangkan Umar ini tidur dulu baru witir dan dia membangun keyakinannya dengan yakin bahwa dia kuat untuk bangun malam. Maka ini menunjukkan bahwa witir sebelum tidur itu disunnahkan terutama bagi orang-orang yang ada keyakinan tidak bisa bangun malam. Ada hadiah mushaf Madinah. Siapa yang bisa menyebutkan hukum lain yang bisa diambil dari hadis tentang Abu Bakar dan Umar ini selain hukum sunnahnya witir dulu baru tidur bagi yang tidak bisa bangun, atau bisa juga diambil hukum bolehnya witir di awal malam. Ada satu hukum yang sering saya sebutkan dengan hadis ini. Ada yang tahu? Witir bukan sholat penutup, betul. Dari mana antum bisa menyimpulkan berdasarkan riwayat ini? Betul sudah. Riwayat Nabi SAW mengatakan Abu Bakar orang yang yakin, Umar orang yang kuat. Dari sini juga menunjukkan bahwa witir itu bukan sholat penutup. Betul, kesimpulannya betul. Pertanyaannya, dari riwayat ini bagaimana cara mengambil hukumnya? Sisi pendalilannya itu apa? Belum tahu. Ya, jawabannya begini. Cara pendalilan dari riwayat ini adalah kalau memang seandainya sholat witir itu adalah sholat penutup, pasti Nabi akan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, harusnya kamu jangan witir dulu baru tidur. Kalau kamu witir dulu baru tidur, bagaimana kamu sholat malam? Harusnya kamu seperti Umar, karena Umar itu tidur dulu baru witir, jadi dia bisa sholat malam terus witir. Sedangkan kamu kan witir dulu baru tidur, karena witir itu sholat penutup, berarti kamu gak bisa sholat malam dong."
Tapi Nabi SAW tidak berkata begitu. Nabi SAW hanya mengatakan, adapun Umar mengambil witir sebelum tidur dikarenakan dia yakin tidak bangun malam. Maksudnya adalah nanti setelah dia tidur, ketika dia akhirnya terbangun maka dia sholat. Pertanyaannya berarti witir itu boleh enggak setelahnya sholat lagi? Boleh. Ya atau tidak? Yuk. Ya atau tidak? Kok jadi saya yang tidak yakin ini? Ya atau tidak ya? Kalau seandainya setelah witir itu tidak boleh sholat lagi, pasti Nabi SAW akan berkata kepada Abu Bakar, kamu witirnya jangan begitu, diubah ya, mulai malam ini. Kamu kalau witir tunggu, nanti tidur dulu baru sholat malam baru witir. Jangan witir dulu baru tidur. Tapi Nabi tidak berkata begitu, malah Nabi memuji Abu Bakar. Maka ini menunjukkan bahwa setelah witir itu masih bisa sholat lagi. Ini juga menjadi jawaban apabila ada orang misalnya dia ikut witir bersama imam tarawih di bulan Ramadan. Kemudian dia pulang dari masjid, dia tidur. Di malam hari katanya nanti di jam 2 di masjid akan ada tahajudan lagi. Bolehkah dia datang dan ikut lagi? Jawabannya boleh. Bagaimana tapinya dia sudah witir? Kita jawab, setelah witir memang masih boleh sholat lagi. Karena witir itu bukanlah hukumnya untuk setelah witir tidak boleh sholat lagi. Orang memaknai witir itu sholat penutup, maka ini betul bahwa Nabi SAW pernah berkata bahwa secara umum witir itu dijadikan penutup, tapi dia bukan syarat untuk menjadi penutup sholat malam. Hanya saja kalau nanti dia ikut tahajud lagi yang jam 2, maka dia tidak boleh witir yang kedua kali. Jadi cukup tarawih lalu witir. Bila mau ikut kloter 2 ikut, tapi tidak usah witir lagi. Lanjut. C. Salat witir pada akhir malam lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun malam. Ya. Tetapi untuk orang yang yakin dia mampu bangun malam, maka witir dikerjakan di akhir malam itu lebih utama daripada witir sebelum tidur. Apa dalilnya? Hal tersebut didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Wa man qami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dzalika afdal." Barang siapa yang khawatir tidak bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan witir pada permulaan malam. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan witir pada akhir malam, karena salat pada akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan yang demikian itu lebih baik atau lebih afdal. Dalam riwayat lain disebutkan, wa man wathiqa bi qiyamin minal lail falyutir min akhirih, fa inna qira'ata akhiril lail mahduratun wa dzalika afdal. Barang siapa yang yakin akan bangun malam, maka hendaklah dia mengerjakan witir pada akhir malam, karena sesungguhnya bacaan pada akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat, dan yang demikian itu adalah lebih afdal. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis tersebut terdapat dalil nyata bahwa mengakhirkan salat witir sampai akhir malam adalah lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun pada akhir malam. Orang yang tidak yakin akan bangun pada akhir malam, maka mengerjakannya lebih awal pada permulaan malam adalah lebih baik baginya. Inilah yang benar. Hadis-hadis lainnya yang bersifat mutlak pun diarahkan kepada pemisahan yang sahih ini. Di antara hadis itu adalah, kekasihku berwasiat kepadaku untuk tidak tidur kecuali setelah mengerjakan salat witir. Itu jelas ditujukan kepada orang yang tidak yakin bisa bangun pada akhir malam. Di antara yang mempertegas disunahkannya salat witir pada akhir malam ialah ketetapan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda,
Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhiru fayaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb kita yang maha suci lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkan untuknya. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku pasti akan memberinya. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku pasti akan mengampuninya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, fala yazalu kadzalik hatta yudhi'a al-fajr. Hal itu terus berlangsung sampai fajar bersinar. Dalam lafaz Muslim disebutkan, hal min sa'ilin yu'ta hal min sa'ilin yu'ta hal min da'in yustajaba lahu hal min mustaghfirin yughfaru lahu hatta yang fajiral fajr. Barang siapa saja yang memohon, maka dia akan diberi. Siapa saja yang berdoa, maka akan dikabulkan untuknya. Siapa saja yang memohon ampunan, pasti akan diberikan ampunan kepadanya. Hal itu berlangsung hingga fajar terpancar. Ya. Saya kira jelas dari dua bahasan yang baru saja kita baca, bahwa orang yang yakin dia tidak bisa bangun malam karena mungkin belum terbiasa, atau tadi saya beri contoh dia minum obat lalu dia khawatir terlelap, maka dia bisa sholat witir dulu baru kemudian tidur. Sebaliknya untuk orang yang punya keyakinan dia bisa bangun malam karena memang sudah terbiasa, maka dia lebih utama untuknya untuk witir setelah tidur. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah tentang adadul witr atau anwa'ul witri wa adaduh. Macam-macam salat witir dan jumlah rakaatnya. Siap-siap penanya nanti buat nulis angkanya. Silakan. Yang keempat, macam salat witir dan jumlah rakaatnya. Salat witir memiliki beberapa rakaat dan beberapa macam sebagai berikut. Ya, diberi catatan dekat situ. Catatannya, yang lebih utama memvariasikan jumlahnya. Yang lebih utama memvariasikan jumlahnya. Sebagaimana yang datang riwayat-riwayatnya. Sebagaimana yang datang riwayat-riwayatnya. Coba dibaca. A. 11 rakaat dengan salam pada setiap 2 rakaat dan ditambah 1 rakaat witir. Coba dibaca. 11 rakaat, ya kan? Di antara 2 rakaat ada salam. Betul? Dan diakhiri dengan 1 rakaat witir. Betul? Berarti angkanya 2 kali 5 baru tambah 1. Ditulis, jadi besok-besok kalau ngelihat enggak dicerna ulang lagi, tinggal dibaca angkanya saja. 2 kali 5 berarti maksudnya apa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 kali 5 berapa? Tinggal tambah witir 1. 2 kali 5 lalu tambah 1. Baca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat pada malam hari 11 rakaat dan beliau mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi SAW biasa mengerjakan sholat 11 rakaat pada waktu antara selesai sholat isya, yaitu suatu waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai atamah, sampai subuh dengan salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Ya.
Sehingga kalau ada orang sholat witir, dia kerjakan witir itu 2 2 2 2 2 1, itu tidak apa-apa. Ya. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz mengingkari, dia bilang gini, tidak benar itu. Yang benar itu harusnya 4 4 3. Kita jawab, riwayat dari Nabi SAW, Nabi pernah sholat 2 2 2 2 2 1. Kalau memang itu datang dari Nabi SAW, kenapa harus diingkari? Jadikan saja variasi. Lagi pula sebenarnya kalau dikatakan 4 4 3, bukankah ada riwayat yang lain, sholatul laili wal nahari mathna mathna, sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari dan di siang hari itu dikerjakan 2 2, sehingga maksudnya 4 itu adalah 2 2, lalu 4 itu 2 2, dan 3 itu bisa jadi 2 1. Saya pernah mendengarkan ustadz yang lain juga mengingkari witir 2 1. Dia bilang witir itu ganjil. Kalau 2 1 maka ini genap tambah ganjil. Jadi yang genap itu enggak dianggap witir. Jadi harusnya witir yang 1 aja berarti. Kalau diniatkan 3 yang 2-nya salah. Maka kita jawab, Ustadz maaf, 2 plus 1 itu berapa? 3. Yang kita inginkan bukan 2 rakaat genap lalu 1, tapi 2 plus 1 itu gabungannya kalau digabung jadi berapa? 3, dan 3 itu witir. Jadi sebenarnya witir itu tidak mesti 3 langsung. 2 plus 1 juga boleh. 1 pun boleh. Lanjut. B. 13 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Coba dibaca 13. Di antara 2 rakaat itu ada salam. Dan diakhiri dengan witir 1. Berarti 2 kali 6 plus 1. Baca. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam mensifati salat Rasulullah SAW yang di dalamnya disebutkan, aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, kemudian memegang telingaku dan memindahkanku, seraya menempatkan diriku di sebelah kanan beliau. Beliau kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, lalu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu mengerjakan salat witir. Setelah itu beliau berbaring hingga muadzin mendatangi beliau, lalu beliau berdiri dan mengerjakan salat 2 rakaat ringan, kemudian keluar untuk mengerjakan salat subuh. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat. Ya. Saya juga pernah, ya. Kalau ini asli debat beneran ini sama seorang ustadz dulu di ya. Ketika beliau mengatakan, jadi sholat itu yang benar itu cuma 11. Maka saya jawab, maaf Ustaz, 11 itu berdasarkan riwayat Aisyah, Bukhari, Muslim. Tapi kita harus juga tahu ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi pernah sholat 13. Jadi tidak perlu mengingkari misalnya ini harusnya yang benar 11 doang. Lebih dari itu bid'ah. Dikarenakan Nabi pernah sholat 13. Kalau ada yang bertanya, loh bagaimana dengan riwayat Aisyah tadi? Aisyah itu bilang Nabi itu tidak pernah menambah baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11. Maka kita jawab, Aisyah meriwayatkan hal tersebut karena itulah yang pernah dilihat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha hanya melihat Nabi SAW salat malam 11-11. Sedangkan yang dilihat oleh yang lain, oleh yang bukan Aisyah ada 13. Yang tidak dilihat oleh Aisyah ada yang 13. Pertanyaan saya, apakah Aisyah selalu setiap malam tidur bersama Nabi? Tidak. Karena Nabi istrinya lebih dari 1. Ada yang selain Aisyah. Apakah Nabi selalu bermalam sama istri-istrinya? Tidak, karena Nabi juga ada safar, ada perang. Jadi ada nanti solat-solat malam yang dikerjakan Nabi SAW lebih dari 11 yang tidak dilihat oleh Aisyah. Karena Aisyah bukanlah istri satu-satunya dan istri-istri juga bukan yang menemani Nabi tidur satu-satunya. Lanjut. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku akan lihat salat Rasulullah SAW pada malam ini. Ternyata beliau mengerjakan salat 2 rakaat ringan, lalu mengerjakan salat 2 rakaat panjang, 2 rakaat panjang, 2 rakaat panjang, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat,
2 rakaat terakhir tersebut selain 2 rakaat sebelumnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat yang keduanya selain 2 rakaat sebelumnya. Selanjutnya, dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang keduanya selain 2 rakaat sebelumnya. Dan setelah itu, beliau mengerjakan sholat witir. Demikian itu adalah 13 rakaat. Lanjut. C. 13 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat dan dengan witir 5 rakaat berturut-turut. Nabi pernah sholat 13 rakaat. Di antara 2 rakaat ada salam, tetapi Nabi tutup dengan witir sebanyak 5 rakaat sekaligus. Berarti bagaimana angkanya ini? 2 kali 4 plus 5. Jadi Nabi sholat 2, 8 dan 5 sekaligus dengan 1 kali salam. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Nabi SAW sholat pada suatu malam 13 rakaat dan mengerjakan witir 5 rakaat tanpa duduk pada kelimanya, kecuali pada rakaat terakhir. Nabi SAW pernah sholat 13 rakaat, beliau witir dengan 5 dan la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Di antara yang 5 rakaat ini Nabi tidak ada duduk. Duduknya hanya rakaat terakhir. Berarti tidak ada pemisah, juga tidak ada tahiyat. Pahamnya? Lanjut. D. 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Baru kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9. Ya. 9 tidak duduk kecuali di rakaat 8, lalu tambah rakaat 9. Bagaimana menulisnya? 8 plus 1. Langsung 8, lalu diakhiri dengan 1. Dan 8 ini tidak dipisah dua-dua. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, kita kalau cermati bagaimana perbuatan Nabi SAW, Nabi itu tidak mesti dua-dua-dua. Ada yang Nabi kerjakan sekaligus seperti 5 tadi. Ada witir yang Nabi kerjakan nanti 3. Ada yang Nabi kerjakan 2 plus 1. Ada yang jumlahnya 11. Ada yang jumlahnya 13. Ada yang jumlahnya cuma 9. Maka ini kita bisa mengambil pelajaran, jangan terlalu terburu-buru untuk menjustifikasi kebiasaan sebagai sesuatu yang benar satu-satunya. Saya ulang ya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan dan ambil pelajaran. Jangan jadikan kebiasaan sebagai dalil pembenaran untuk mengatakan ini saja yang benar. Karena belum tentu apa yang jadi kebiasaan kita itu mengcover seluruh apa yang dikerjakan Nabi. Maka kalau seandainya kita di bulan Ramadan, mungkin kita terbiasa dengan 11. Dan kita terbiasa mengerjakannya 22, 22, 21. Maka silakan. Tetapi kalau ada yang mengerjakan 2, 2, 2, 2, 3, maka jangan heran, apalagi protes. Sama juga bila ada orang mengerjakan 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Berapa sudah? 16. 2, 2, 2. Berapa sudah? 22. 1. Totalnya berapa? 23. Ada yang mengerjakan 23. Selama pekerjaannya tumakninah, maka silakan. Di Masjidil Haram sampai tahun kemarin 23. Tahun-tahun kemarin ada yang sampai 33. Begitu. Dan para ulama mengerjakan ini bukan dibangun dengan pendapat, tapi dengan dalil. Mencontoh dari apa yang dikerjakan oleh salafus saleh. Di zaman salafus saleh dahulu ada yang mengerjakan salat tarawih itu 23. Ada yang mengerjakan 39, ada yang mengerjakan 41. Di zaman Nabi SAW, beliau mengerjakan 11, tetapi dengan durasi dan kadar yang panjangnya seperti orang mengerjakan 23 di zaman sekarang. Bahkan lebih panjang dari itu. Sedangkan kalau kita di zaman sekarang mau bikin sholat tarawih 11 rakaat dengan kadarnya Nabi, insya Allah hari pertama saja. Besok orang kapok. Ya. Sampai ada yang berkata, kamu sholat di mana?
Aku sholatnya di sana, enak, meskipun 23, cepat. Jam 8.15 selesai. Dari di situ sampai jam 9, meskipun 11 capek. Orang kira orang kapok. Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya disebutkan, kami pernah menyiapkan untuk beliau siwak dan air untuk bersuci. Allah membangkitkan beliau sesuai dengan kehendaknya pada suatu malam. Lalu beliau bersiwak dan berwudu. Kemudian beliau mengerjakan salat 9 rakaat dengan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian beliau berzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau bangkit dan tidak salam, lalu beliau berdiri dan mengerjakan rakaat yang ke-9. Setelah itu, beliau duduk seraya berzikir, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam yang kami juga mendengarnya. Ya. Jadi di antara sholat malamnya Nabi 9 rakaat. Catatan saya, tapi kalau bisa sebaiknya juga jangan sholat tarawih 9. Ya, Nabi SAW rata-rata sholat tarawihnya beliau berapa? 11. Ya paling tidak 11. Kecuali kalau kemudian ada yang berkata, Ustadz saya ini security. Saya pernah dapat cerita seperti itu ya. Katanya, Ustadz saya ini security. Saya itu kalau mau tarawih itu curi-curi. Ya alhamdulillah kalaupun dapat 4 yang penting dapat. Daripada tidak sholat sama sekali. Bolehkah? Jawabannya Pak? Boleh. Apa kaidahnya minggu lalu? Kebaikan kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Apa bahasa Arabnya? Apa? Mala yudroku kulluh la yutroku julluh. Tapi itu kebaikan ya. Kebaikan bila tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Jangan ditempelkan dengan keburukan. Keburukan bila tidak bisa semua, maka jangan juga ditinggalkan semua. Ya. Lanjut. Poin E, 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Nabi pernah sholat 7 dan Nabi tidak duduk kecuali di akhir. Jadi ini berapa angkanya situ tulis? 7 sekaligus. Nabi pernah sholat malam 7 sekaligus. Atau bisa juga dikatakan Nabi itu 7 ini witir semua. Bisa juga dikatakan 7-7-nya ini semuanya witir. Coba dibaca. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya disebutkan, ketika Nabi SAW masuk usia tua dan sudah semakin kurus, beliau mengerjakan salat witir 7 rakaat. Pada riwayat lain, beliau tidak duduk selain di rakaat terakhir. Nanti tim korektor coba bantu cari ya. Nabi itu semakin tua semakin kurus ataukah semakin tua justru semakin gemuk? Di sini wa akhadha al-lahm dan daging mengambilnya. Apakah itu maksudnya kurus ataukah gemuk? Nanti perlu dicari. Lanjut. Poin F, 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-6. Ya. Nabi pernah juga witir atau sholat malam 7 rakaat, tapi beliau duduk di rakaat ke-6. Berarti bagaimana nulisnya? 6 plus 1. 6 sekaligus, lalu tambah 1. Dan seseorang bisa saja mengerjakan 6 sekaligus, lalu ditambah 1 dengan niat semuanya adalah witir, 7-7-nya. Bisa saja dia niatkan dia sholat malam 6 rakaat sekaligus, lalu kemudian witirnya cuma 1. Dalam hal ini fleksibel. Dibaca. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, kami pernah menyiapkan untuk beliau siwak dan air untuk bersuci. Allah membangkitkan beliau sesuai dengan kehendaknya pada suatu malam. Lalu beliau bersiwak dan berwudu. Kemudian beliau mengerjakan sholat 7 rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat yang ke-6. Kemudian beliau duduk berzikir kepada Allah seraya berdoa. Lanjut. Poin G, 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Berarti bagaimana nulisnya? 5 rakaat dan Nabi tidak duduk kecuali di akhirnya. Berarti
5 sekaligus. Bukan 4 plus 1. 5 sekaligus. Lanjut. Dasarnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-witru hakun ala kulli muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin fal yaf'al. Wa man ahabba an yutira bi thalathin fal yaf'al. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin fal yaf'al." Salat witir merupakan suatu tugas bagi setiap muslim. Oleh karena itu, barang siapa ingin mengerjakan witir 5 rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Dan barang siapa ingin mengerjakan salat witir 3 rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Dan barang siapa ingin mengerjakan salat witir 1 rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Ya. Witir bisa dikerjakan 5 sekaligus tanpa duduk, kecuali di akhir. Lanjut. Telah ditegaskan pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengerjakan salat secara berturut-turut tanpa duduk kecuali pada rakaat yang kelima. Di dalam hadis itu disebutkan beliau mengerjakan witir dari hal tersebut dengan 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. 8. Poin H, 3 rakaat dengan salam pada 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Ya. Bisa juga witir itu 3 rakaat dengan dibagi 2. 2 plus 1. Ya atau tidak? Dikasih angka di situ 2 plus 1. Boleh witir 2 tambah 1. Boleh juga 3 sekaligus. Dan tidak perlu berkelahi. Tidak perlu berkelahi atau mengingkari. Lanjut. Hal tersebut didasarkan kepada hadis Abdullah bin Umar. Dia bercerita, Nabi SAW pernah memisahkan antara yang genap, ya, maksudnya 2 rakaat, dan ganjil, yaitu 1 rakaat, dengan salam yang beliau memperdengarkan kepada kami. Telah ditegaskan pula dari Abdullah bin Umar dengan status mauquf. Dari Nafi', Abdullah bin Umar pernah mengucapkan salam antara 1 rakaat dan 2 rakaat pada sholat witir, sehingga dia sempat memerintahkan orang lain untuk mengurus beberapa keperluannya. Hadis mauquf itu memperkuat hadis marfu. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah bercerita tentang sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Seraya mengungkapkan, inilah yang afdol bagi orang yang mengerjakan 3 rakaat, dan itu merupakan kesempurnaan yang paling rendah. Ya. Kata Syekh bin Baz, hadza huwa al-afdal liman shalla thalatha. Dan 2 plus 1 itu justru lebih utama bagi orang yang mengerjakan sholat 3 rakaat. Sholat witir 3 rakaat justru lebih utama 2 plus 1. Kata Syekh bin Baz. Model berikutnya, model ke-9. 3 rakaat berturut-turut tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Ya. Kalau ini jelas. Bagaimana angkanya? 3. Yakni 3 sekaligus. Dan ini mungkin yang paling banyak dikerjakan. Enggak juga sih paling banyak ya. Pokoknya banyak orang-orang mengerjakan 3 rakaat sekaligus. Dan itu tidak apa-apa. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, "Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al." Barang siapa yang hendak mengerjakan salat witir 3 rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Juga hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah membaca Sabbih isma rabbikal a'la pada dalam salat witir. Pada rakaat kedua, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Dan beliau tidak mengucapkan salam kecuali pada rakaat terakhir. Setelah salam, beliau membaca Subhanal Malikul Quddus 3 kali. Ya. Lanjut. Beliau mengerjakan salat witir 3 rakaat berturut-turut dengan 1 kali tasyahud, yaitu di rakaat terakhir. Karena jika salat witir dikerjakan dengan 2 tasyahud, itu akan menyerupai salat maghrib. Ya. Ini penting ya. Bisa dikasih stabilo. Untuk orang yang sholat 3 rakaat, maka kalau memang tidak mau salam, maka jangan dibuat seperti maghrib. Kalau memang tidak mau mengerjakannya 2 salam, 1 salam, maka jangan dibuat 2 tasyahud dulu, terus lanjut rakaat 1.
Jadi kalau mau 2 salam 1 salam atau sekalian 3 salam. Jangan dibikin seperti maghrib. Kata penulis, li'annahu law ja'alaha bi tasyahhudain la ashbahat salat al-maghrib. Karena nanti kalau dibikin dengan tasyahud 2 kali, maka bisa menjadi seperti orang salat maghrib dan akhirnya membuat kebingungan. Lanjut. Sedang Nabi sendiri melarang menyamakan salat witir dengan salat maghrib. Ya, sedangkan Nabi SAW sendiri melarang untuk menyerupakan witir dengan maghrib. Maka jangan buat witir 3 rakaat seperti salat maghrib. Lanjut. Dasarnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, la yutiru bi thalathin au tiru bi khamsin au bi sab'in wala tashabbahu bi salatil maghrib. Janganlah kalian mengerjakan salat witir dengan 3 rakaat. Salat witirlah 5 rakaat atau 7 rakaat. Dan jangan pula kalian menyerupakan salat witir seperti salat maghrib. Ya, dan yang dimaksud di situ adalah witir seperti salat maghrib dengan 2 tasyahud. Lanjut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menggabungkan antara hadis-hadis yang ada dan juga beberapa athar yang membolehkan salat witir 3 rakaat dengan syarat salat tersebut bersambungan dengan 1 tasyahud saja di akhir rakaat. Hadis-hadis yang melarang witir 3 rakaat mengarah kepada salat witir dengan 2 tasyahud karena keserupaan salat itu dengan salat maghrib. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya salat witir 3 rakaat itu adalah hadis Qasim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, "Salatul lail mathna mathna. Fa idza aradta an tansarifa farka rak'atan wahidatan tutiru laka ma sallaita." Salat malam itu 2 rakaat. Oleh karena itu, jika engkau hendak mengakhiri, kerjakanlah 1 rakaat sebagai penutup bagi salat yang telah kamu kerjakan. Al-Qasim mengemukakan, kami pernah menyaksikan beberapa orang sejak kami ketahui mengerjakan salat witir 3 rakaat, sekalipun hal itu merupakan keleluasaan. Aku berharap hal itu boleh-boleh saja dikerjakan. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Model terakhir. Poin J, 1 rakaat. Ya, witir model terakhir adalah 1 rakaat. Karena angka ganjil, angka paling kecil berapa? 1. Dan ini paling tidak bisa dirutinkan oleh yang belum terbiasa atau baru mau mulai. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Al-witru rakaatun min akhiril lail." Salat witir itu hanya 1 rakaat pada akhir malam. Dari Abu Mijlas dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat witir. Dia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 1 rakaat pada akhir malam. Aku juga pernah bertanya kepada Ibnu Umar. Dia pun menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 1 rakaat pada akhir malam. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa hal itu sebagai dalil yang menunjukkan dibenarkannya salat witir dengan 1 rakaat dan disunahkan untuk dikerjakan pada akhir malam. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengungkapkan, hanya saja setiap kali bertambah banyak maka lebih afdol
dan jika dikerjakan hanya dengan 1 rakaat juga tidak dimakruhkan. Di antara dalil yang menunjukkan salat witir hanya 1 rakaat adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, "Wa man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al." Dan barang siapa ingin mengerjakan 1 rakaat saja, maka hendaklah dia mengerjakannya. Kita simpulkan bahwa sholat witir itu bila digabung dengan sholat malam maka bisa 2 kali 5 tambah 1 atau 2 kali 6 tambah 1, bisa juga 2 kali 4 lalu witirnya langsung 5, bisa juga 8 lalu 1, bisa juga 7 sekaligus, bisa juga 6 sekaligus lalu tambah 1, bisa juga witir itu 5 sekaligus, bisa juga witir 3 dengan 2 kali salam, yakni 2 plus 1. Boleh juga langsung 3. Boleh juga 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Apakah kalau kita witir 9 rakaat itu sudah termasuk sholat malam? Jawabannya, sholat malam itu adalah sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari dan rata-rata orang mengerjakannya setelah tidur. Meskipun sebelum tidur pun tetap teranggap sholat malam. Apakah sholat tarawih itu sholat malam? Ya, itu termasuk sholat malam. Kalau orang witir 9 sekaligus, apakah itu termasuk sholat malam? Iya, itu termasuk sholat malam, yaitu dengan mengerjakan 9 sekaligus sholat witir. Bisa dipahami? Gini jamaah yang dirahmati Allah, orang mengira sholat malam itu harus tahajud, padahal sholat malam itu adalah kata umum yang di dalamnya mencakup tarawih, tahajud, witir dengan berbagai modelnya. Jadi apakah 9 sekaligus itu termasuk sholat malam? Iya, witir itu sendiri termasuk sholat malam. Mungkin yang dimaksud adalah apakah 9 sekaligus itu termasuk tahajudnya? Itu mungkin maksudnya. Boleh dikerjakan 2 plus 1. Mau 9 sekaligus, maka itu diniatkan witir semua juga boleh. Mau dibikin 8 dulu, itu tahajudnya, 1 nanti witirnya juga boleh. Ada pertanyaan? Berarti kalau yang 11 itu yang 4 rakaat, habis itu 4 rakaat plus 1 gimana Ustaz? 11 rakaat itu 4, 4, 1, belum 11 dong. 4, 2, 1 gitu. 4, 4, 2, 1. Bolehkah? Boleh. Kalau ditanya boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau 2, 2, 2, 2, 2, 1 lebih bagus mana? Jawabannya insya Allah lebih bagus 2, 2, 2, 2, 2, 1. Tapi yang 4 juga boleh. Begitu. Kenapa lebih bagus? Karena Nabi SAW mengatakan sholatul laili wan nahari matna matna. Sholat yang dikerjakan di malam dan di siang hari, sholat-sholat sunnah itu dikerjakan 2 rakaat, dipisah-pisah. Itu lebih utama. Tapi bila ada yang mengerjakannya 4 sekaligus, karena berdalil dengan perkataan Aisyah, Nabi SAW sholat 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagus dan lamanya. Lalu Nabi sholat lagi 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagus dan lamanya. Lalu beliau tutup dengan 3 rakaat. Maka itu juga tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Habis. Yang terakhir. Kalau kita melakukan sholat witir 2 tapi jarak antara 2 rakaat dan 2 rakaat. Kalau kita kerjakan witir 2 plus 1 dibuat jarak di antara 2 dan 1, apa boleh? Pertanyaan boleh atau tidak? Boleh, itu dulu. Tapi saya jadi mau tanya, itu ngapain di antara 2 sampai 1 itu? Buang air, tidak apa-apa. Seperti antum sholat tarawih yang itu kan 2, 2, 2, 2, ya atau tidak? Terus kalau imamnya bilang, tunggu jamaahnya, sakit perut saya, mau BAB dulu. Nggak lama dia balik setelah 10 menit. Bisa nggak lanjut tarawihnya? Bisa.
Apa batasannya untuk terpisah? Jawabannya urf. Jawabannya urf. Kalau urf kita menganggap itu pemisah yang ringan, berarti tidak apa-apa, itu terpisah secara ringan. Bisa dipahami? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.